Waqad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, celaka yang mengotorinya. Maka beruntung kita, satu, tatkala hati bersih itu bisa menikmati ibadah yang luar biasa. Dan kenikmatan di dunia ini yang paling indah, yang paling berkesan, yang paling istimewa tatkala diberikan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun diberikan nikmat dunia, kesenangan berlimpah, rumah mewah, mobil berderet, anak banyak, lucu, cantik, ganteng, gagah, sukses dari secara materinya, kalau belum bisa mendapatkan karunia nikmatnya ibadah, itu belum dapat nikmat yang hakiki, yang sesungguhnya nikmat di dunia ini. Jadi nikmatnya orang beribadah kepada Allah bukan hanya nanti disiapkan surganya Allah di akhirat. Di dunia itu sudah surga, udah indah, lapang. Maka belum dapat nikmatnya dunia kalau belum dapat nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita sudah mendapatkan nikmat ketika sholat tasbih, nikmat ketika beristighfar, nikmat ketika tahajud, nikmat ketika duha, nikmat ketika berjemaah di masjid, itu pertahankan doa kepada Allah. Ya Allah, tetapkanlah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa ma'rifatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika, tetapkan, mantapkan kami dalam agamamu, dalam kenikmatan taat kepada Allah. Ala dinika wa ta'atika, mantapkan, tetapkan dalam nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam nikmatnya bermakrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang diberikan nikmat beribadah itu kalau sudah bermakrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah, maka awal din ma'rifatullah. Awal dari agama ini munculnya nikmatnya beragama tatkala kita sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu mengenal Allah, pertama tadi syaratnya harus hati yang bersih. Takhulli, bersihkan hati. Makanya di mana-mana sebarkan sholat tasbih. Media cara membersihkan hati salah satunya sholat tasbih. Makanya di mana-mana alhamdulillah di Al-Islah kalau malam Sabtu dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Syafi'i, ya, di Al-Islah. Nah, sekarang ada Bapak Haji Muhammad Syafi'i. Kalau ingin ke sana silakan. Kemudian di Pondok Pesantren Darul Aman, di Darul Tauhid, banyak cabangnya sudah tidak terhitung. Nanti saya ingin jaga yang di Palembang, yang di Medan, Surabaya, di Madura, bahkan ada di Malaysia. Jadi 20 tahun yang lalu ada jemaah kita, sekarang sudah tinggal di Malaysia. Dari Malaysia mendirikan sholat tasbih, banyak jemaahnya. Dan memang gini, salah satu media untuk membersihkan hati adalah sholat tasbih. Ini yang disabdakan Rasulullah SAW kepada paman beliau, wahai paman Qa'i bin Abbas, bahwa aku tunjukkan sholat sunnah yang bisa menghapus 10 macam dosa. Yang mengotori hati kan dosa. Nah, apabila sholat tasbih 10 dosa itu terhapus otomatis. Besar, kecil, lama, baru, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan, ngumpat-ngumpat, yang awal, yang akhir, semua terhapus. Makanya kita tatkala hati sudah bersih, kemudian nikmat berikutnya apa? Diberikan kenikmatan ketika ruku, sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita sudah dapat nikmat sebentar saja, itu akan selamanya menikmati nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa, ya Allah, hanya karuniamu, pemberianmu semata
tatkala kami sekarang ini nikmat diberikan nikmat rukuk, nikmat bertasbih, nikmat beristighfar, nikmat sujud, nikmat ibadah, nikmat sholat di awal waktu, nikmat duha, nikmat tahajud, semua tuh rasakan, sampaikan kepada Allah. Terima kasih ya Allah. La in syakartum la azidannakum. Tatkala kau bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, ditambah nanti nikmat. Kalau bersyukur tentang nikmatnya beribadah, maka nikmat ibadah itu ditambah. Dan nikmat-nikmat yang lain, ketika detik itu bersyukur tatkala nikmat beribadah tasbih, maka nikmat berikutnya sudah Allah berikan. Nikmat sholat berjamaah di masjid, nikmat sholat duha, diberikan akhirnya nikmat sholat tahajud, bahkan nikmat sholat taubat. Dari kisah-kisahnya orang yang datang laporan, testimoni, kasih tahu, Kiai, sekarang alhamdulillah saya sudah umur 60 tahun. Sejak saya sholat tasbih baru saya merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kapan sampai sholat tasbih? 6 tahun yang lalu, tahun 2016 baru kenal. Lewat Kiai Haji Abdullah bin Nastian. Saya ngaji di Bandung. Saya tadi tinggal di Bandung, kemudian ngobrol-ngobrol, maaf, kata Agim, maksudnya saya di sana dulu suka sholat tasbih, ada di dalam tasbih saya ke sini, dan disitulah saya mengenal nikmatnya beribadah kepada Allah. Awalnya di mana? Awalnya memang agak berat sholat tasbih, tapi Kiai setiap ceramah, setiap tausiah hari Ahad, malam Jumat itu isinya tidak pernah kurang, tidak pernah lebih, isinya selalu mengajak bertaubat. Kalimat yang dibaca selalu disampaikan adalah Allah cinta dengan orang yang ahli taubat, Allah cinta dengan orang yang membersihkan diri. Innallah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang taubat, Allah cinta dengan orang-orang yang membersihkan diri. Tadinya hanya ingin ditempatkan satu, ingin meraih cinta dari Allah, maka saya banyak melakukan surat taubat. Dan Kiai ajarkan surat taubat itu ringan, enteng, cuma 2 rakaat. Sholli sunatan li taubatan nasuha rakatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Saya surat sunat 2 rakaat taubat karena Allah Ta'ala. Baca surat pertama saya suka baca Alam Nasr, yang kedua Alam Tar. Kadang-kadang saya baca sesuai dengan anjuran surat Al-Anas dan Al-Falaq. Terkadang baca surat yang ketiga, paket ketiga, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Saya baca. Setelah itu sesuai dengan anjuran baca surat istighfar. Dan gak banyak 7 kali sesuai dengan anjuran tapi 7 kali itu memang saya berusaha untuk menghadirkan Allah yang Maha Pengampun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Awalnya saya tidak sepanjang itu istighfarnya, hanya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi lama-lama saya belajar, saya menghafal astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sekarang sudah itu banyak 7 kali, tapi Allah tuh dia rasakan dekat, dia rasakan hadir, sedang mengampuni, memaafkan kesalahan hamba. 7 kali istighfar baru ditambah dengan shalawat Nabi 7 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kebayang sesuai dengan ceramahnya Kiai itu, rahmat Allah sedang diberikan kepada kita. Karena dalam hadis Kanjeng Nabi, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah membalasnya dengan 10 rahmat. Kalau 7 kali sholawat Nabi, 70 rahmat Allah transfer ke dada kita. Itu yang terngiang-ngiang. Dan saya laksanakan. Asal ada waktu saya sholat tobat. Sholat duhur, kalau saya hari Senin Kamis suka puasa di kantor, yang tadi jatah waktu untuk makan siang, saya gunakan sholat tobat.
Yang lepas satu banget 2 rakaat lumayan 3 sarapan dapat oke. Kurang lebih 15 menit lah gantinya makan siang itu ganti sholat tobat. 6 rakaat 2 rakaat salam istighfar salawat salat lagi istighfar salawat salat lagi sampai 3 sarapan. Kemudian kalau betul salat isya tobat sebelum tidur dengan witir. Bahkan kalau duha setiap sebelum duha saya tobat dulu berkat. Akhirnya tiap ada waktu kosong tak pernah berhenti. Saya selalu absen di hadapan Allah. Selalu silaturahmi, berdialog dengan Allah, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang lama-lama itu mendatangkan kenikmatan dalam beribadah. Jadi kita tidak usah pakai niat ya Allah saya ingin nikmat beribadah, enggak, tapi laksanakan aja tobat, bersihin diri dan dengan cara ingin mendapatkan cinta dari Allah sesuai dengan firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina, Allah cinta dengan orang yang taubat. Ini hanya satu, ingin meraih cintanya Allah. Tobat yang diberikan apa? Nikmat dalam beribadah. Nah, kata saya itulah salah satu tanda-tanda orang yang mendapatkan cinta dari Allah. Orang itu diberikan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jawaban bagi kita. Apa tanda-tandanya orang yang mendapatkan cinta dari Allah? Ketika kita mendapatkan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diberikan nikmat beribadah kepada Allah sudah diduluin surganya sebelum surga aslinya nanti di akhirat di yaumil kiamah. Subhanallah. Lalu yang kedua, tanda-tandanya bahwa kita ini senang bersolat taubat, senang nikmat beribadah. Apa tanda-tandanya lagi yang mendapatkan cinta dari Allah, dapatkan nikmat beribadah? Tatkala berada di penghujung malam 2/3, jam 3, jam 4 itu selalu meneteskan air mata. Nikmat bahagia, nikmat apa tidak kebayang, pokoknya air mata keluar. Kebayang sujudnya orang-orang soleh yang mendapatkan cinta dari Allah. Itu seakan-akan Allah berikan juga kepada kita. Nah, tatkala kita ini dipakai oleh Allah, dimasukkan daftarnya orang-orang yang dimuliakan Allah. Karena daftarnya orang-orang yang dimuliakan Allah itu tanda-tandanya di 2/3 malam dia tidak ada di tempat tidur, adanya di atas sajadah, nangis mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tandanya masuk daftar orang-orang hamba-hamba yang diberikan nikmat ibadah, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bahagia, nangis, gembira karena berada dalam posisi daftarnya orang-orang yang dimuliakan Allah bersama orang-orang mulia yang ada di bumi titik itu. Jadi masuk dalam tulisan daftarnya orang-orang yang diberikan Allah bersama orang-orang para aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang mustajab doanya, orang-orang yang diampuni Allah, ada semua itu di atas saja barengan seluruh bumi isinya itu. Dan kami ini ada di dalam daftar itu untuk berpaling bergembira, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, daftarnya orang-orang yang diberikan nikmat beribadah kepada Allah itu dapat cinta dari Allah tatkala kita bisa memberikan sebagian rezeki untuk 3 orang yang Kiai sampaikan. 1, ketika saya tuh bisa jadi jalan rezeki buat orang-orang soleh yang mewakafkan hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tatkala saya tuh menjadi bagian rezekinya teruntuk orang-orang fakir miskin yang ahli ibadah. Dan yang ketiga, tatkala kami ini mendapatkan rezekinya itu dibelanjakan untuk anak-anak yatim yang gemar dengan ilmu. Itu segembira. Itulah saya bilang salah satu tanda yang mendapatkan nikmat dalam ibadah rukuk sujud kepada Allah tatkala kita diberikan sifat pemurah, sifat yang artinya kita menjadikan jalan rezeki orang 3 orang ini.
hamba yang mewakafkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya, ilmu-ilmunya, hikmah-hikmahnya semua diwakafkan untuk Allah. Yang kedua, dinikmati rezekinya untuk fakir miskin yang ahli ibadah. Tanda-tandanya mereka tidak minta-minta. Orang yang ibadah itu malu minta kepada makhluk, karena dia lebih dekat dengan Sang Khalik Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Yang ketiga, dinikmati anak-anak yatim yang dengan ilmu, karena hanya dengan ilmu lah dunia ini bisa diangkat derajatnya dengan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau makhluk teristimewa di sisi Allah, terhebat, paling hebat, dengan catatan ajak kebaikan, cegah kemungkaran, dan iman kepada Allah. Dalam mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, iman kepada Allah, semuanya itu butuh ilmu, dan ilmu inilah. Maka ketika ada anak-anak yatim, orang-orang du'afa yang tidak mampu tapi gairah menuntut ilmu, itu pantas mendapatkan bagian rezeki kita ada di dalam mereka. Dan itulah yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengurus anak yatim, maka duduk denganku di yaumil qiyamah, dekat, duduk ngobrol-ngobrol dekat denganku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Yatim mereka, yatim yang cuma dengan ilmu, ngasih tiket kepada kita untuk duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdiri untuk salat tasbih.